dan ternyata istri pertamanya sudah bisa dihubungi, tapi ada kejanggalan dan keanehan. Main udah bisa dihubungin, Ustaz. Tapi nggak mau pulang gitu. Tangan kanannya beliau, orang kepercayaan beliau semenjak kabur, si Maya masuk. Kamu boleh kesini nyamperin aku, tapi kamu nggak boleh bawa ustadz itu. Kita mulai semuanya itu dari nol. Sekarang sampai kamu sukses itu aku yang nemenin. Kenapa sekarang kamu sukses kamu ganti sama perempuan lain? Rudy itu orang lama ya. Sekarang kamu main pakai ini orang-orang. Sekarang pergi. Wah, jangan-jangan kamu sekongkol sama Rudy. Pak, ribut-ribut ya. Kamu pakai kamera ini apa maksudnya? Harusnya sama ini memang. Aku nggak mau pulang. Aku nggak mau pulang. Kamu itu pelakor ya. Saya mau pulang. Tapi kalau kamu ceraikan si Kira, mau kekeh sama dia, lebih baik kamu mati atau binasa. Dengerin ucapan aku. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1405757111111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah, malam hari ini saya bersama Pak Ridwan dan juga beliau Mbak Fira, ada Mas Aang juga dan juga Kang Fajar. Di sini kita sengaja pertemuan di sini karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan beliau, dan ternyata istri pertamanya sudah bisa dihubungi, tapi ada kejanggalan dan keanehan, yang mana keanehan itu membuat kita makin curiga dan kuat. Seperti apa kronologinya? Mari kita tanyakan langsung kepada beliau, Pak Ridwan. Mas Ridwan, gimana Mas? Iya Pak, sebelumnya saya terima kasih juga udah datang ke tempat ini. Jadi kemarin itu saya sempat udah si main udah bisa dihubungin, Ustaz. Makanya saya coba mau telepon langsung ke dia gitu, Ustaz. Mungkin nanti kita bisa datengin langsung ke tempatnya, saya ajak ketemuan gitu, Ustaz. Maksudnya gimana, Mas? Mbak Maya sudah bisa dihubungi Ya, oleh udah bisa Mas dihubungin. Ridwan, terus Tapi nggak mau pulang gitu. Iya. Ya, saya udah dapat info, udah bisa dihubungi. Kemarin udah minta diajak ketemuan, tapi nggak boleh ada orang-orang. Terus kata sampean itu ada kejanggalan, kok keanehan, nggak seperti istri sampean. Itu apa? Kita kan buat penasarannya di situ, kepunya di situ. Iya, karena itu juga beberapa hari ini kan udah nggak pernah nongol, Gus. Jadi saya juga bingung karena nggak tahu perginya kemana, saya juga nggak tahu gitu, Gus. Makanya itu, Gus. Yang mana Kang Fajar? Ya itu,
Apa itu berarti posisi sudah tahu ya sama posisinya Bu Maya sekarang? Apa masih belum tahu? Cuma Belum sekedar tahu. Ini saya coba saya hubungin, udah aktif sih. Udah aktif. Iya. Makanya kan saya minta tuh ditemenin Gus, karena kan saya takut nanti dia bawa dukun atau nyakitin saya lagi gitu Gus. Atau kayak gimana gitu. Mohon maaf sebenarnya. Yes. Pak Rudi atau Yes. tangan kanannya kepercayaan Mas Ridwan. Oke. Masih kontak nggak? Nah itu saya juga bingung, udah lama nggak kontak. Setelah kejadiannya kemarin dia nggak ada kabar dan Hilang langsung Menghilang kabur ya? gitu aja. Belum nggak ada Iya. komunikasi sama sekali. Iya. Kan menghilang gitu. secara logika kalau nggak ada masalah sama beliau pasti kan menghubungi. Kenapa kok nggak menghubungi kan gitu? Ya enggak? Siapa nggak berusaha menghubungi? Saya coba berusaha, cuman nggak ada kabar. Nggak aktif gitu kan. Nggak aktif juga itu. Terus setelah itu Sengaja dimatikan gitu loh Gus. tiba-tiba Maya ngabarin ya Gus ya. Itu yang dibikin Nah bingung. itu, iya. Dan dia juga pengen ketemu saya juga gitu. Nah ya benar sahabat. Semenjak kaburnya Pak Rudi, mohon maaf ya, mohon Iya. maaf, jangan tersinggung ya. Iya. Tangan kanannya beliau, orang kepercayaan beliau semenjak kabur, si Maya masuk. Ya itu Gus, makanya jadi saya tuh tadi kepikiran kayak takut kok bisa pas gitu loh Gus. Ya kan? Rudinya nggak balik, tiba-tiba Mbak Maya muncul. Iya. Aku coba Nggak mau sih. pulang lagi. Disuruh pulang ke rumah tuh nggak mau, malah ngajak ketemu di luar. Coba ditelepon sekarang. Ya. Di loudspeaker ya. Iya, saya coba Iya, gitu. Sudah aktif kan nomornya ya? Sudah aktif loh. Saya coba lihat speaker ya Gus. Di atas semua, Gus. Halo, Iya, ya Maya. Assalamualaikum. salam. Ya, kamu di mana? Kamu di mana? Ngapain kamu tanya-tanya aku ada di mana? Loh, kamu di mana? Katanya kamu kepingin ketemu saya. Kamu di mana? Kamu mau seperti sama aku? Ya kan aku pengen tahu kamu di beberapa hari ini kemana aja gitu loh. Kamu nggak pulang ke rumah gitu loh. Pergi tanpa pamit. Ya, aku pikir kamu itu udah nggak mau ngurusin aku, jadi aku pergi aja dari rumah. Udah aku pengen ketemu sama kamu sekarang. Kamu di mana? Ya boleh, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu boleh kesini nyamperin aku, tapi kamu nggak boleh bawa ustadz itu, apalagi sama si Pira. Emang kenapa? Ya nggak mau lah aku, ini kan urusan kita. Iya, kamu di mana sekarang? Aku temuin sekarang. Aku sekarang lagi ada di kafe. Oke. Kamu Sherlock ya? Biar aku kesana ya, sekarang ya. Iya. Oke. Iya. Betul ya? Iya. Betul ya, kamu jangan bawa siapa-siapa ke sini. Iya. Oke. Ya wes, Assalamualaikum. Salam. Kok aneh ya? Nggak boleh udah ada bawa kabar. siapa-siapa. Nah, itu masalahnya. Nggak boleh bawa saya lagi. Nggak boleh bang. Dan lagi kok bisa tahu Gus kalau Pak Ridwan ini sering bersama kita. Berarti kan ada mata-matanya Bu Maya tersebut. Nah, itu. Padahal dia udah menghilang sekian lama, tapi kok masih tahu bahwa kita itu masih sering bersama Pak Ridwan. Pasti ada mata-matanya ini Gus. Tapi dia sendirian nggak? Bisa pastikan dia sendirian atau ada orang lain? Kira-kira? Sepertinya sendiri sih, Gus. Nah itu yang kita nggak tahu Gus. Takutnya di sana udah ada jebakan. Iya, Ya. Gus. Iya. Saya takutnya itu loh. Makanya harus kita Atau Kita gini harus aja. hati-hati juga Gus. Beliau biar masuk sendiri, Mbak. Kita pantau dari luar. Kamera juga jadi Ya, jauh. seakan-akan kita nggak ikut ya Gus. Jangan kita nggak ikut. Lalu terjadi apa-apa yang kira-kira itu Membahayakan. iya atau mencurigakan, kita langsung masuk. Kamu bawa mic clip on kan, Pak? Nah, itu bisa sampai berapa meter itu? Ya insya Allah bisa jauh. Bisa jauh ya. Bisa di zoom juga kan kameranya. Insya Allah. Ya kayak pas lagi ngeprank beliau ini kan. Iya. Oke, berarti sampean masuk aja dulu. Baik. Sampean masuk dulu. Nanti lihat perkembangan 1 menit 2 menit ya, kita pantau dari luar. Gimana kalau gitu? Atau gini Gus, saya ikut dari belakang karena kan dia nggak tahu saya. Oh iya, betul. Saya duduk Oke. mantau dari belakang ya kan. Masuk. Takutnya ada orang atau Rudinya datang lagi tiba-tiba kan buat Iya. mencelakai Iya. Pak Ridwan dan Bu Sama Fira. Mbak Fira juga nggak boleh ikut tadi. Iya, bisa sendiri. Kenapa sih, ada masalah apa? Kok
benci sama beliau. Oh nggak akur nih gimana sampean ini? Saya juga mungkin yang ini masalah ya harta itu salah satunya guys pasti. Saya nggak tahu sih juga Gus. Ya udah Nggak kalau boleh gitu ikut. kita langsung ke lokasinya dari Sherlock kan. Sudah guys. Kang dikawal ya. Oke, siap. Tapi Bu Firanya ini ikut apa tidak? Sementara enggak deh kayaknya. Takutnya Ikut nanti gimana? Atau nanti marah nanti gimana? Atau Ini dia kan di luar bersama mancing- kami dulu. mancing dia Boleh. dulu aja. Sama di luar bersama kami dulu, kita lihat dulu. Nanti kalau sekiranya Mang Aang telepon aja kita langsung. Kan baru saya ikut ya belakangan bareng sama bosnya. Iya wes gitu aja ya, sama Mang Aang ya. Boleh. Baik sahabat, kita akan menuju sebuah kafe, yang mana kafe itu adalah ada istri pertamanya beliau. Ada apa di sini? Kita juga bingung, nggak tahu, campur aduk di sini karena beliau Maya ini harus datang sendirian katanya. Syaratnya dia minta satu syarat, harus datang sendirian tanpa dikawal ustadz. Berarti sampean nggak boleh. Baik sahabat, gitu aja ya, saksikan terus. Ini kita akan menuju lokasinya di Udah lama kamu nunggu di sini? Kamu kenapa kok ajak ketemuan aku di sini? Habisnya aku nggak mau pulang. Terus alasannya kenapa? Masa kamu nggak tahu sih gimana perasaan aku? Perasaan apa maksudnya? Kenapa kamu nggak bisa ngertiin aku? Dalam artian apa? Kamu menikah lagi, kamu mendoakan aku. Gimana perasaan kamu? Kan kamu udah tahu alasannya bahwa kamu nggak bisa Tapi kamu itu harus menghargai aku. Iya tahu. Kita Makanya mulai semuanya itu dari nol. Sekarang sampai kamu sukses itu aku yang nemenin. Kenapa sekarang kamu sukses kamu ganti sama perempuan lain? karena aku pengen punya keturunan. Kita harus melakukan cara yang lain kan bisa. Kenapa kamu harus nikah lagi? Ya aku kan mencari kebahagiaan. Emang selama ini kamu nggak bahagia sama aku? Kurang aja Mas ya. Itu loh. Siapa dia? Ini orang kepercayaan saya. Gantinya Pak Rudi. Orang baru? Iya, gantinya Pak Rudi. Rudi itu orang lama ya. Sekarang kamu main pakai ini orang-orang. Sana pergi. Ya. Udah, tolong jangan udah. emosi. Ini kan orang Ini masalah bisa ditenangi dengan secara baik-baik. Saya hanya mendampingi Pak Ridwan saja. Saya tidak mau tahu apa-apa. Cuma ingin mendampingi Pak Ridwan Saya saja. kan udah bilang, kamu boleh kesini, tapi kamu jangan bawa siapa-siapa. Ngapain kamu pakai bawa dia? Ini kan orang kepercayaan saya. Tapi ini kan urusan kita. Kenapa kamu pakai orang lain? Nggak Urusan apa-apa. kamu itu udah melibatkan orang banyak. Apa kamu? Hah? Kamu berarti Saya dekat tahu saya? kamu bersekongkol sama yang Rudi. benar kalau bicara Wah, sama kamu tuh dia. hitam tau nggak? Aura kamu hitam tau nggak? Kamu tahu apa sih? Tahu apa? Kamu itu tahu apa tentang aku? Kamu udah bersekongkol sama Kamu itu orang baru. Ya saya emang orang baru, tapi niat saya baik di sini Kamu nggak tahu untuk siapa? membantu Pak Ridwan. Sekarang kamu tahu keberadaannya Pak Rudi kemana? Nggak tahu. Emang kemana? Jangan-jangan kamu sekongkol sama Rudi. Aku aja nggak tahu di mana Rudi. Jangan pura-pura kamu bersekongkol sama. Diam ya kamu, jangan ikut-ikutan. Tentu saya ikut-ikutan. Pak Ridwan orang baik, Bu Fira juga sudah taubat. Ternyata kamu dalangnya. Tobat, apanya yang tobat? Vera itu sekarang udah berhijrah. Dia udah mulai baik sekarang. Udah berani ya kamu muji-muji dia di depan aku? Kamu kalau berkata yang benar. Belum cukup ya kamu nyakitin aku selama ini? Jangan adanya itu yang benar kamu berkata. Kamu kemana aja selama ini? Kamu itu nggak sadar mas. Aku yang nemenin kamu dari nol sampai sekarang kamu sukses. Siapa yang nemenin aku kan? Begitu mudahnya kamu sekarang udah sukses, kamu ninggalin aku. Kamu nikah lagi sama perempuan lain. Ya karena kamu tuh nggak bisa punya keturunan sama aku. Itu lagi yang kamu bahas. Iyalah, sekarang aku tanya Rudi kemana? Mbak, yang namanya istri itu Apa harus kamu orang baru hormat. jangan ikut-ikut? Apa? Aku nggak mau. Jangan kayak gitu. Kamu orang baru di sini, kamu nggak kenal sama aku. Kamu nggak tahu. Saya sama beliau, tapi niat saya baik. Apa ini? Mbak, apa ini? Pak,
ribut-ribut sih? Kamu pakai kamera ini apa maksudnya? Kenapa kok ribut-ribut, ada apa ini? Kamu lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Marah banget sama Mbak Mira. Kamu masih pegang-pegang sama dia. Udah. Kan aku istrinya mbak, ayolah mbak. Aku juga istrinya. Kamu yang rebut dia dari aku. Aku nggak ngerebut dia mbak, kita baik-baik ya. Sabar, sabar. Gak apa-apa Mang Aang. Enggak apa-apa, Gus. Ditampar. Aduh, rezeki mana? Namanya istri itu harus hormat sama suami. Apa-apaan ini? Kamu jebak saya ya? Kamu semuanya jebak saya di sini ya? Udah, sabar. Sabar. Kamu jangan ada di sini. Pergi. Aku nggak mau kamu ada di sini. Jangan kayak gitu. Kamu kan udah bilang sama aku, kamu mau kesini sendiri. Ngapain kamu pakai bawa-bawa ini Ustadz segala? Udah, jangan kayak gitu. Ini Gus. Aku nggak mau di sini ada dia. Sabar. Udah. Pergi kamu dari sini. Segini mbak, kita ngomong baik-baik yuk dulu yuk. Nggak, Kita ngomong sama Gusnya, sama ini yuk ngomong. Pergi kamu. Sabar mbak, ya Allah. Nggak mau. Ya Allah, astagfirullahaladzim mbak. Ayo mbak, kita pulang jangan kayak gini mbak. Nggak. Aku tuh udah baik-baik mbak. Ayo kita ngomong baik-baik mbak. Aku minta maaf. Kayak gitu kamu. Kira ini udah Ayo mbak, baik kita sama pulang. Ngapain? Baik-baik. Ngapain? Kamu mau nyakitin hati aku lagi? Aku nggak nyakitin Kamu hati suruh kamu, aku Mbak. pulang untuk Kita apa? baik-baik. Kamu nggak tahu perasaan aku itu kayak gimana? Astagfirullah. Kayak gini ya, berubah Kamu itu Iya, Gus. Gak pakai hijab lagi. Iya, Gus. Berubah total gak pakai hijab kayak gini, astagfirullah. Kamu bakalan bisa kayak aku mbak. Ayo kita baik-baik kita. Maaf, jangan bikin keributan di sini. Iya, iya, Iya Mas, maaf Mas. Maaf, Mas. Maaf, Mas. Biar kami yang menenangkan nanti ya Mas. Maaf. Maaf. Biasa masalah keluarga. Mohon maaf. Ayolah mbak, kita ngomong baik-baik ya. Apa? Kamu sekarang ngapain pakai jilbab ini? Astagfirullah, ya Allah. Kamu usah pakai kayak Maya. Kayak gini. Istighfar kamu, Maya. Ya Allah Jangan mbak. kayak gini, istighfar kamu. Kok gitu sih, yuk? Berubah. Udah minta maaf sama Istighfar, kamu Mbak. mbak. Istighfar, Mbak. Diam ya kamu. Diam. Istighfar, Mbak. Istighfar mbak Maya, aku udah baik sama kamu. Ayo kita pulang. Aku minta maaf. Aku nggak mau salah. pulang. Aku nggak mau pulang. Kamu itu pelakor ya. Kamu itu pelakor. Aku nggak pelakor mbak. Kita tuh kan udah jadi istri sahnya Mas Ridwan. Tapi saya nggak mau diduain sama suami saya. Saya nggak mau dipoligami. Astagfirullahaladzim mbak, istighfar. Kamu tahu awalnya kan kamu itu perempuan. Harusnya kamu itu tahu perasaan aku Iya, kayak saya gimana. minta maaf mbak. Saya minta maaf. Ayo kita pulang mbak. Ayo mbak kita pulang. Jangan-jangan kamu yang semua ini ulang. Apa? Kamu bilang apa kamu? Ayo mbak, kita udah masuk. Apa maksud kamu? Ayo mbak kita pulang ya, kita pulang. Gak mau aku. Saya ini orang hatinya udah Iya. Kok bisa berubah gini ya Mbak Maya? Yang awalnya sopan Apanya santun. yang berubah? Sampai berubah Bu. Mas Ridwan sendiri yang membuat saya seperti ini. Gara-gara si Vira ini saya Kok jadi saya seperti sih ini. mbak? Saya kan udah minta maaf mbak. Ayo kita Tapi pulang. saya nggak terima. Saya menjadi istri pertama, tapi saya itu diselingkuhin. Nggak selingkuh mbak. Sekarang kita tuh Seharusnya- sama-sama jadi istri sahnya Mas Ridwan. Kita baik-baik mbak. Kita pulang. Kita pulang ya, saya mohon mbak. Gak mau. Saya mohon kita pulang. Kita baik-baik mbak ya. Jangan ada saling menyakiti. Mbak, jangan pakai kekerasan loh. Nanti sampai dipidana Mbak. Saya nggak takut. Makanya yang pertama, video pertama itu sampean yang marah-marah. Jadi seperti ini watak karakter aslinya sampean. Astagfirullahaladzim. Berarti cuma acting saja ini Di Gus. sini tuh nggak ada yang ngertiin perasaan aku. Aku ngertiin perasaan kamu mbak. Seperti apa kamu Aku mengerti ngertiin aku? perasaan kamu. Makanya kita pulang, kita baik-baik. Kita sama-sama istrinya Mas Ridwan yang sah. Aku nggak mau. Kita pulang mbak. Kita Saya mau perbaikin pulang. semua. Tapi kalau kamu ceraikan si Vira. Astagfirullahaladzim. Ayo mbak, aku Terus mohon apa? kita Alasannya- pulang mbak. alasannya Maafkan apa? aku mbak. Maafkan aku Alasannya apa? ya. Ayo pulang ya. Saya sama sakit aku ya. hati. Saya sakit hati karena kamu menikahi dia. Bu Maya, Mbak Vira sekarang udah berubah. Dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Alah, Dia udah itu cuma berhijrah. akal-akalan dia supaya dapat hati dari suami saya. Bawa si Rudi ini. Udah ke bawah. Hati-hati kamu ya kalau bicara. Kenapa? Hati-hati kamu. Kenapa? Kamu orang baru, kamu nggak Emang kenal bener, sama aku. emang bener Kamu kan? nggak tahu aku ini siapa. Kamu Ya. tuh hanya orang baru. Aura kamu tuh hitam. Jangan banyak bicara ya kamu ya. Kenapa nggak suka? Emang bener kok. Ayo mbak, kita pulang istighfar ya.
Kita baik-baik. Jangan pegang-pegang aku nggak mau disentuh sama kamu. Astagfirullahaladzim Mbak, tolonglah Mbak, saya minta maaf. Udahlah Mbak Maya, terimalah dia udah berubah, dia sudah minta maaf. Aku gak ngerebut suami kamu. Kasihan Mbak Fira. Aku sama-sama istri Dia saya. sudah beritikat baik kepada Tolong bawa sampean. pelapor ini pergi dari saya. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Padahal di awal sampean ingin Mbak Fira berubah, ingin rumah tangga sampean adem ayem, tapi kok sampean jadi seperti ini? Pasti ada yang mempengaruhi sampean. Jangan-jangan memang Rudi yang mempengaruhi. Pasti saya yakin. Pertama kali datang ke pondok itu malah dia yang marah-marah, bukan Mbak Fira. Berarti sudah awal gak suka di poligami gitu kan pasti. Betul nggak? Tapi Iya, kan Mbak? semua dari awal kamu setuju kan Mbak? Mas Ridwan menikah lagi sama aku kan kamu setuju Mbak? Ngapain kamu Mana, sekarang aku nggak kayak pernah gini? setuju. Kan kita awalnya baik-baik Mbak, kenapa kamu berubah kayak gini Mbak? Kamu yang bikin aku kayak gini. Iya kan aku udah minta maaf. Kamu yang bikin aku sakit hati. Iya Mbak, ayo kita Kamu pulang, udah aku banyak berubah mohon, loh. aku minta maaf sama kamu tapi kamu balik ya ke rumah ya. Iya, aku akan balik ke rumah. Tapi kamu mau diceraikan sama Mas Ridwan. Kamu harus cerai sama dia. Aku harus jadi istri satu-satunya Mas Ridwan. Istighfar. Mbak, aku minta maaf, jangan ngomong seperti itu lah Mbak. Ayo kita pulang, selesaikan baik-baik. Jangan pakai emosi, semua tuh nggak baik Mbak. Kalau pakai emosi istighfar yang banyak Mbak. Astagfirullahaladzim. Udahlah Mbak Maya, sampean terima maafnya Bu Fira. Beliau sudah banyak mengkorbankan harga dirinya bahkan untuk Saya juga banyak berhijrah. berkorban. Saya juga banyak berkorban. Di sini saya yang menjadi korban ya. Tapi di awal kan sampean sudah menujui untuk Pak Ridwan menikah lagi. Awalnya Kenapa di seperti belakangnya itu. jadi seperti ini? Gitu. Sudah Saya banyak itu nggak habis pikir ya. Kenapa kalian masih saja membela Vira ini? Sedangkan saya di sini itu menjadi korban. Kita di sini tidak membela salah satu pihak. Kita di sini ingin keluarga Pak Ridwan ini baik lagi seperti dulu di awal-awal. Sudah, saya nggak mau dengar ceramah kalian. Pergi. Sebentar Mbak Maya, apa sih yang membuat sampean kok berubah kayak gini apa? Apa yang membuat sampean jadi jahat kayak gini? Apa? Siapa Sudah yang nggak pakai ngompori hijab. sampean? Nah, kok jadi berubah kayak gini. Saya itu Apa sih sebenarnya alasannya apa? nggak mau Gus. Suami saya ini menikah lagi. Tapi kok menyetujui waktu itu? Habis mau gimana lagi? Saya terpaksa melakukan semua itu. Gimana Mas Ridwan? Awalnya kok bisa Iya. jadi kayak gini? Iya, saya juga belum tahu. Untuk awalnya sih emang istri pertama sini menyetujui bahwa saya menikah lagi, Gus. Karena alasannya kan nggak bisa mempunyai keturunan. Saya Tapi menyetujui ya, menyetujui Mbak Maya Ustaz. ini ya? Iya, Ustaz. Ya Allah. Pintar sekali dia bersandiwara. Coba lihat, pandai sekali dia berakting. Kamu pakai nangis-nangis. Astagfirullah. Jangan Mbak, jangan pakai kerasan Mbak ya. Jangan, kasihan. Hargailah itikat baik daripada Mbak Fira. Apanya yang baik? Orang yang sudah merebut suami saya itu masih dibilang baik. Apanya yang baik? Kamu dikasih apa sih sama si Rudi? Sampai kayak begini? Kenapa kamu pakai bawa-bawa Rudi? Di sini itu nggak ada ya. Kenapa saya singgung Rudi kamu marah? Karena semua ini tuh kesalahan si Vira, bukan kesalahan si Rudi. Semua kesalahan pasti ada titik tengahnya. Berarti sampean selama ini pakai santet dan sihir sama Pak Rudi. Hati-hati ya kamu kalau bicara. Tuh kan buktinya marah. Ya, Udah ketahuan. udah jelas secara logika kita melihat seperti itu. Gitu. Santet apa maksudnya? Ya, santet yang ditujukan pada Pak Rudi yang dia sakit Pak selama Ridwan. ini. Pak Pak Ridwan, Ridwan. maaf. Jangan-jangan perginya Pak Rudi ke rumah kamu selama ini. Nah, Udah pasti. sekarang di mana Saya Pak yakin. Rudi? Emang ada rumah lagi? Saya nggak tahu. Ada rumah, Pak Ridwan. Ada. Rumah pribadinya dia. Ada. Kok Gimana? ketakutan gitu sih mukanya? Ya kayak panik gitu sih. Iya. Siapa yang ketakutan? Itu kamu kelihatan dari mukanya. Kamu diem ya dari tadi kamu terotos aja ngomong. Oh, nggak apa-apa, hak saya. Lagian sampean kok nggak terima waktu Rudi digantikan oleh Bang Aang. Nggak Gus mau Aang. saya. Dia itu orang baru. Ini apa kamera ini? Pasti ada hubungan antara sampean sama Pak Rudi. Pasti Anda bersekongkol. Hati-hati ya kalau Mendingan bicara. kamu jujur aja, kita nggak Udah, apa-apa. kamu kok, jangan Mbak. deket-deket sama aku. Kita nggak apa-apa kalau kamu jujur tuh lebih baik Mbak. Istighfar. Istighfar lah kamu. Bertobatlah seperti Fira. Kamu bertobatlah.
Dia itu hanya pura-pura, Gus. Pura-pura gimana? Dia itu hanya pura-pura. Pura-pura gimana sih Mbak? Ayolah kita baik-baik Mbak. Nanti kalau Nggak cukup selama ini kamu ambil hati suami saya. itu kan awalnya setujuan sama dari kamu Mbak. Saya nggak pernah setuju. Kamu yang pura-pura, saya yakin kamu ada hubungannya sama Rudi. Kamu ini ikut-ikut bicara. Kamu bisa diam nggak? Ketahuan kamu ya? Saya yakin Gus ini ada hubungan sama Rudi, Gus. Apakah hubungannya sama Rudi itu begitu spesial? Jangan-jangan udah gimana ya? Pasti tahu. Ada hubungan di balik layar lah istilahnya kayak gitu. Hati-hati kamu kalau bicara. Ya, kita sekarang Rudi menghilang, sama juga menghilang. Pasti semua orang bertanya-tanya. Kemana sampean sama Rudi? Dan nggak mungkin juga Rudi rela berkorban. Jangan-jangan sampean sudah di wik-wik sama Rudi. Apa? Hati-hati ya kamu kalau bicara. Mbak, kenapa sih Aman kok dulunya awal kita ketemu pakai hijab, sekarang kok nggak pakai hijab, kenapa? Karena saya sakit hati, Gus. Saya sakit hati, saya diduakan sama perempuan ini. Astagfirullahaladzim. Seharusnya Mbak Vira sudah berhijab, sampean mendukung. Gitu loh, biar rumah tangga sampean adem ayem. Dia itu hanya pura-pura. Sakit hati kamu sama manusia bukan sama syariat. Pura-pura apa? Emang lihatlah ketulusannya Mbak Vira sekarang. Dia sampai nangis seperti itu, apanya yang berpura-pura sampai nangis-nangis kayak gitu, sampai nyembah-nyembah ke sampean. Dia itu cuma acting di depan suami saya. Acting di mana? Kan kamu tahu sendiri. Astagfirullahaladzim. Dia udah berhijrah. Malah yang Di saya depan kamu, Mas. Iya kamu nggak tahu, karena kamu beberapa hari ini nggak nongol. Kan kamu nggak tahu situasi rumah kayak Saya gimana. pergi dari rumah itu karena kamu. Saya sakit hati di rumah. Saya ingin menenangkan diri. Di sini nggak ada yang mengerti perasaan aku. Kecuali Rudi ya. Kenapa kamu selalu bawa Rudi? Saya yakin kamu udah punya hubungan sama Rudi. Benar kata Ustadz kayaknya. dan jangan-jangan kamu pergi selama ini mengatur siasat. Bagaimana selanjutnya untuk membuat Pak Ridwan ini bertekuk lutut pada sampean. Hati-hati ya bicaramu. Sudah jelas Mbak Maya, sudah jelas. Rudi pun gelagatnya sudah kita baca. Kemana dia pergi sama siapa. Anak kecil pun tahu kok apa yang sampean lakukan sama Rudi. Main dukun, aduh sembarang. Banyak udah. Apa buktinya? Apa? Banyak buktinya. Apa buktinya kalau saya main dukun? Ya jelas lah Rudi sendiri main dukun kok. Dia pakai ilmu hitam. Kemarin juga ini sampai marah-marah sama Mas Rudi Gus Aang ini. Udah ketangkap. Jangan-jangan kamu yang pengen hartanya Mas Ridwan dan bersekongkol sama Rudi. Saya yang nemenin suami saya dari nol sampai dia sekarang sukses seperti ini. Kenapa sekarang dia sudah sukses dan dia menikah lagi? Saya paham, Mas. Memang dia yang menemani dari nol. Waktu beliau belum sukses. Menurut saya, beliau marahnya, kecewanya karena cintanya dibagi dan hartanya nggak mau dibagi juga, kan gitu. Enak aja gitu kan ya. Saya yang bangun dari nol sengsara sama suami, tinggal nikmatnya aja kamu datang, pasti kan gitu. Wajar lah perempuan itu. Tapi Coba. caranya yang salah. Ya. Caranya yang salah sampean. Sampean ingin menguasai harta Pak Ridwan dengan cara yang tidak benar, termasuk memanfaatkan orang kepercayaan Pak Ridwan. Terus sampean harus tahu apa? Sudah tahu mungkin bahwa orang kepercayaan Pak Ridwan itu, Pak Rudi itu punya ilmu hitam atau sekongkol. Ya Dari sudah mana Gus pasti tahu? sekongkol. Dari mana Gus tahu? Jangan Dari- tahu ya Gus ya. Dari mata kamu menyimpan sesuatu. Saya yakin. Itu hanya akal-akalan kamu. Nggak kalah-kalah. Kamu bicara di depan mereka seolah-olah aku yang salah. Karena kelakuan kamu seperti ini. Keburukan sekecil apapun ditutupi pasti akan terbuka. Tinggal waktunya aja. Mbak Maya. Kamu ngancam saya. Nggak ngancam. Kamu ngancam saya. Saya nggak ngancam, nggak ngancam. Kamu mau nampar silakan. Kamu berani sama saya? Enggak, silakan. Kamu mau nampar silakan. Yang namanya keburukan pasti akan terbongkar. Lihat aja ya kamu ya. Ya, saya lihat. Saya tunggu. Awas disantet Kang Ang. Dan kalau Bu Maya memang berniat baik, nggak mungkinlah bersikap seperti itu pada Bu Vira. Karena saya sakit pada hati. suami sampean juga nggak mungkin Suami seperti saya itu. direbut sama Vira. Saya itu sakit hati. Benar, tapi kan mereka udah gini,
Pak Ridwan, Bu Fira udah memohon-mohon ke sampean untuk membina lagi rumah tangganya. Itu cuma akal-akalan si Bira. Astagfirullahaladzim. Gus Aang, memang kalau pikiran udah dirasuki iblis setan ya seperti ini. Astagfirullah. Terus sampai di mana kebencian itu akan selalu singgah di hati kamu. Udah kamu jangan ikut bicara kamu. Saya yakin kamu punya hati. Kamu diam, kamu di sini orang baru. Saya orang baru aja bisa menilai, apalagi suami kamu. Ngarang kamu itu omong kosong. Omong kosong. Mana yang kamu bilang kamu cinta sama Mas Ridwan? Bukannya kamu bilang kamu cinta sama Mas Ridwan, kamu ikhlas. Mana? Kamu tahu sekarang yang ada di hati aku itu cuma kebencian. Nah itu, setan merasuki kamu. Istighfar. Dan kalau kebencian sudah merasuki hatinya sampean, apapun caranya pasti Anda tempuh. Entah itu melanggar norma-norma agama ataupun secara ilmu hitam, pasti Anda tempuh, termasuk memanfaatkan orang-orang terdekat daripada Pak Rudi. Udah deh, kalian kesini itu mau apa sebenarnya? Kami mau ngajak kamu pulang. Aku nggak mau. Aku mau pulang kalau kamu diceraikan sama Mas Ridwan. Ayo Mbak, kita ngomong baik-baik Mbak, jangan kayak gitu. Aku nggak bisa, udah nggak bisa. Kita bisa perbaikin semua ini Mbak. Kamu udah bikin aku sakit hati. Iya, aku udah minta maaf sama kamu. Kita bisa perbaikin semua ini Mbak. Semuanya kita perbaikin. Kamu mau pergi? Kamu mau jadi apa Mbak? Ayo pulang. Kamu jangan di luar. Kita semua tuh nyariin kamu, nungguin kamu pulang Mbak. Kamu itu ya. Astagfirullahaladzim. Segitunya ya pengaruh Rudi ya. Kamu kan udah minta maaf Mbak sama kamu. Ayo kita pulang. Kamu itu jangan maksa-maksa aku. Ya udah memohon kamu. Ayo kita pulang Mbak. Aku sebelum nanti aja. Aku kayak gini tuh karena kamu. Kamu harusnya ngertiin aku. Gimana perasaan aku? Kamu itu perempuan tapi kamu nyakitin aku. Kamu nggak tahu perasaan aku itu kayak gimana. Astagfirullahaladzim. Bu Maya, karena Pak Rudi masih menghargai sampean sebagai istri pertama dan masih menganggap sampean karena sampean berjasa atas kesuksesannya Pak Rudi, makanya beliau masih memohon-mohon kepada sampean. Masa hati sampean nggak kebuka? Itu hanya akal-akalan dia di depan suami saya, di depan semua orang ini. Astagfirullah. Itu hanya akal-akalan Aku dia. udah tobat Mbak. Aku nggak sejahat dulu. Ayo kita pulang. Kita pulang ya. Aku mohon sama kamu Mbak. Aku minta maaf kalau aku salah. Jangan pegang-pegang aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kamu masih pura-pura. Aku pura-pura apa Mbak? Kamu pura-pura baik di depan mereka semua ini. Astagfirullahaladzim. Saya kan udah minta maaf Mbak. Saya nggak mau terima maaf kamu. Kan semuanya ini kan bisa diomongin dengan baik Mbak. Apanya yang baik-baik? Saya minta kamu pulang. Kita mau baik-baik. Saya sudah bilang, saya mau pulang kalau kamu mau diceraikan sama Mas Ridwan. Saya ingin jadi istri satu-satunya. Saya ingin disayangi sama suami saya. Semua Mas Ridwan kan berlaku adil Mbak sama kita. Tapi saya nggak mau dibagi. Kan dari awalnya kan kita kan baik-baik Mbak. Kita nggak ada masalah. Kamu juga kan menyetujui awalnya pernikahan aku sama Mas Ridwan. Ayolah Mbak, kamu jangan seperti ini. Udah, sana kamu pergi. Ayo semuanya kita bicara. Apa Mas? Kita bicara Kamu masih nggak mau baik-baik. ngertiin aku? Kita bisa omongan ke rumah. Sedikit aja kamu ngertiin aku Mas. Perasaan aku ini kayak gimana sebagai perempuan? Kamu itu udah duain aku Mas, kamu udah sakitin aku. Dia nggak nyakitin kamu Mbak. Semuanya bisa diomongin baik-baik. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Kamu kok kasar gitu sih? Kenapa sih? Diam ya. Udah minta Kalian semua belain pelakor di sini. Sampean jangan pakai fisik seperti itu. Yang kita lawan tuh rasa benci kamu, bukan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri saya yakin kamu punya sedikit kebaikan. Astagfirullah. Yang sabar. Mbak, Yang dikatakan Vira itu benar. Kenapa dulu kamu setuju? Kenapa? Hah? Saya tidak pernah menyetujuinya, Gus. Kalau sampean tidak menyetujuinya, tidak mungkin terjadi pernikahan seperti ini. Berarti sampean acting selama ini. Acting apanya ya? Dia yang acting. Di sini dia yang mau ngambil semua harta suami saya. Ya Allah. Tapi dia kan sudah mau bertobat, dia udah mau hijrah. Sampean jangan kasar seperti itu. Ya Allah. Gimana Pak Ridwan? Istri sampean seperti ini. Mau Apa Mas? Ayo pulang, kita omongin Kamu baik-baik. pikir Aku harus sujud sama kamu dengerin ya, dengerin. Baik-baik. Mana ada perempuan yang mau dimadu, Vira? Mana ada? Kamu nggak pernah ngertiin aku, Vira. Kita omongin baik-baik. Nggak pernah ada perempuan yang mau dimadu. Yang seperti itu. Pak. Kamu pergi. Kita- Aku nggak mau denger ceramah kamu. Astagfirullah.
Ayolah pulang ke rumah, kita omongin baik-baik di rumah. Udah nggak ada yang bisa diomongin baik-baik. Semuanya udah terlanjur, aku udah terlanjur sakit hati, Mas. Tapi kenapa? Karena kamu nikah lagi sama dia. Aku yang nemenin kamu dari nol. Ayo pulang ke rumah. Gak mau. Kita kan baik-baik, Mbak. Ayo, aku udah mohon sama kamu, aku minta maaf sama kamu, Mbak. Aku harus sujud sama kamu biar kamu mau pulang, Mbak. Kamu seharusnya ngeliat dong, dia udah ditampar, diapain sama kamu. Kamu dibayar berapa sama Vira? Kamu dibayar berapa? Saya nggak dibayar. Niat saya baik. Kamu Demi di sini hubungan terus kalian. jelek-jelekin saya. Kamu itu nggak Yang kenal saya sama jelek-jelekin saya. tuh kebencian kamu. Kamu udah buat, udah nampar, udah kayak gimana? Mana rasa manusiawi kamu? Semua Coba. yang saya lakukan di sini tuh nggak sebanding sama dia bikin saya sakit hati selama ini. Dia yang udah bikin saya seperti ini. Saya tahu kamu sakit hati, tapi kan bisa diomongin secara baik-baik sama suami kamu sendiri. Gak ada yang Jangan bisa seperti dibicarakan ini, dengan apalagi baik-baik. nyewa-nyewa dukun, nyuruh si Apa? Rudi. Kamu pakai bilang dukun-dukun, emang kamu Iya. ada bukti? Ada jelas buktinya. Tanya suami kamu. Kalau Mbak Vira nggak ikhlas memohon maaf kepada sampean, pasti dia udah membalas perlakuannya sampean sama Mbak Vira. Mbak Vira paling sudah membalasnya. Tapi mana? Dia kamu gampar, kamu jambak, kamu siram bahkan pun dia tetap aja nggak balas kan? Dia hanya pura-pura lemah di depan kalian semua ini. Astagfirullahaladzim. Hanya pura-pura lemah. Aku mau pulang. Tapi kalau kamu ceraikan dia. Alasannya ceraikan dia. Iya. Saya mau kamu ceraikan dia. Perempuan ini. Kan kamu dulu yang mengizinkan aku untuk menikah lagi. Kamu yang paksa-paksa aku, Mas. Mana ada wanita yang mau dimadu. Kamu yang bikin aku kayak gini. Aku itu nggak berani nolak permintaan kamu. Sekarang ya, semua fasilitas yang aku berikan itu udah aku turutin. Mobil, rumah. Semua itu nggak ada Apalagi? artinya. Apalagi? Semua itu nggak ada artinya. Aku Uang ingin belanja kamu juga. seutuhnya milik aku. Aku nggak mau bagi-bagi sama dia. Kamu ngertiin aku, Mas. Ceritanya gimana awalnya? Gimana? Kamu ngertiin perasaan aku gimana? Perasaan seorang wanita yang kamu hianati ini seperti apa? Jangan-jangan uang belanja dikasihkan sama selingkuhan kamu. Selingkuhan yang mana lagi? Ya. Jangan menambah-nambah fitnah ya. Buktinya sudah dicukupi belanja 1 bulan 70 juta, fasilitas lengkap, mobil. 70 juta, Semua itu nggak ada artinya. Bersyukur. Nggak sebanding 70 sama juta. sakit hati yang saya rasakan selama ini. Kamu itu nggak tahu apa yang saya rasain. Kamu itu nggak. Ya tapi Mbak harus bersyukur Mbak, 70 juta, istri saya aja 3 juta sebulan. Awalnya tuh gimana sih, Mas Ridwan? Waktu mau menikah sama Mbak Vira itu beliau sebenarnya menyetujui nggak sih? Saya sebenarnya tidak menyetujui semua itu. Mas ini memaksa saya. Saya tidak berani menolaknya, Gus. Kenapa nggak berani menolaknya? Karena saya sebagai istri saya harus Patuh gitu. patuh dengan suami saya. Sama harus tegas sekarang sebagai pemimpin Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pemimpin perempuan jadi harus mengambil sikap yang tegas, yang bermanfaat, yang mensejahterakan, mengayomi. Sekarang sudah terlanjur seperti ini. Mas Ridwan sebagai pemimpin harus mengambil sikap. Tapi memang berat sepertinya, Gus. Pilihan yang berat buat Bos Ridwan. Pilihan yang sangat Tapi berat. itu sudah terikat dari lisan sampean, Mbak. Kalau sampean itu ridho dan menyetujui. Tapi sebenarnya saya itu nggak pernah menyetujuinya, Gus. Kenapa nggak ngomong terus terang? Karena saya takut untuk menolak permintaan suami saya, Gus. Tolong, saya di sini butuh pengertian. Tapi kan ini udah terjadi ya, Mbak. Terjadi pernikahan seperti ini ya. Ikhlaslah, ridho gitu loh, daripada kayak gini sampean main belakang, sampean main tusuk dari belakang, akhirnya berantakan semua. Dan sampean kalau memaksa Mbak Vira untuk menyerahkan Mbak Vira, Allah sangat murka pada perceraian. Semuanya bisa diperbaiki. Saya sudah bilang, semuanya bisa diperbaiki. Asalkan kamu mau menceraikan dia. Astagfirullah, sama aja dengan keras, Mbak. Mbak, tolong jangan berkata-kata yang kasar sama suami. Kasihan Mas Ridwan, Mbak. Kamu nggak kasihan sama saya? Saya tahu perasaan Mbak, saya ngerti. Cuman kan pasti ada jalan solusinya. Ikhlas Mbak, kalau udah kayak gini, jangan sampai ada yang disakiti lagi, apalagi masalah hati. Udah lah Mbak, Sudahlah, nanti kita perbaiki lagi. Kita Udah bicarakan- bisa, Mas. Kita bicarakan di Kita rumah perbaikin baik-baik. lagi, Mbak. Kita sama-sama kita baik-baik lagi, Mbak. Kamu nggak usah sentuh-sentuh aku. atau uang belanja dinaikin gitu.
semuanya itu nggak ngaruh. Semua yang udah diberikan sama Mas Ridwan itu nggak ada artinya sama sakit hati selama ini yang saya rasakan. Iya, kalau memang uang belanja kurang, minta aja sama Pak Ridwan. Pasti bisa dia, sampai minta berapa puluh juta. Iya, daripada Marudi. Pasti bisa Pak Ridwan. Ya kalau masalah uang belanja, tapi kalau masalah hati gimana? Kalau nggak mau dibagi cintanya, repot kan? Ingat, memang hati itu yang tahu hanya Allah dan Dia. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnahu yanzuru ala qulubikum. Allah melihat hati kita. Kita nggak ada yang tahu, Mas. Hati. Hanya Beliau yang tahu. Selama ini tuh nggak ada yang ngertiin perasaan aku, Gus. Tapi salah sampean salah. Jujur aja, sampean itu bekerja sama kan dengan Pak Rudi. Dia itu juga salah. Ya sama-sama salah, tapi beliau sudah tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Tapi kenapa Allah dia itu mau? tobat. Kenapa dia itu mau menjadi istri yang kedua? Ya karena sedangkan saya itu nggak terima, saya itu dipoligami, Gus. Saya itu nggak mau kamu itu ngertiin perasaan aku dong, Mas. Karena dia ikhlas. Tinggal Mbak doang yang nggak ikhlas. Betul. Sampai kapanpun saya nggak akan pernah ikhlas. Ya terus mau sampai kapan? Mau sama Rudi? Ya silakan. Iya kan? Mbak sekarang bersikukuh. Gak mau. Ini udah kayak begini. Mbak mau sama siapa? Mau sama Rudi? Bersyukur Mbak, 70 juta. Belum tentu Rudi ngasih 70 juta ya. Kalau kamu masih mau kekeh sama dia, lebih baik kamu mati atau binasa. Dengerin ucapan aku ya. Dengerin. Camkan. Astagfirullahaladzim. Mbak Maya. Pak, belum selesai nih, kita ngomong dulu. Orang yang seperti itu sudah diselimuti oleh setan. Pakai hijabnya, Mbak, pakai kerudungnya. Dan niat hijrah, jangan setengah-setengah. Duduk aja dulu. Maaf, jadi ikut emosi juga Mas Ridwan ini. Mbak Vira. Agak sini. Saya sudah menduga bahwa Mbak Vira ini akan lebih ekstrim, akan lebih brutal dibandingkan Mbak Vira, Mbak Maya maksud saya. Dan kemungkinan besar dia bersekutu sama setan, menjadi pengabdi setan. Astagfirullahaladzim, Gus. Benar. Kita harus segera ambil tindakan. Tidak mungkin Mbak Maya yang lemah lembut seperti dulu itu sekarang bisa berubah 180 derajat, kejam, bengis, dan seperti tidak punya hati nurani. Pasti ada backing di belakangnya. Saya minta tolong sama Gus Aang dan Kang Fajar untuk mengintip, untuk menjadi investigator. Coba diikuti langkahnya si Maya atau Rudinya, Gus. Karena pasti Maya nggak mungkin tahu kemana-kemana kalau nggak tanpa Rudi, Gus. Ya intinya mereka berdua lah. Coba diamati, diikuti. Selanjutnya perkembangannya seperti apa, nanti laporkan ke saya dan Pak Ridwan. Jangan ambil tindakan dulu ya, Kang Fajar. Ya. Karena ini rumit sekali, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Tugas kita dukunnya itu dan menyadarkan pelan-pelan si Maya. Ini semua nasi sudah menjadi bubur. Memang perempuan itu kalau sudah cinta itu jahat. Buktinya itu tadi. Lebih baik kamu binasa. Laki-laki yang dia cintai lebih baik binasa daripada harus bahagia bersama perempuan lain selain dia. Ya sudah gitu aja. Coba diinvestigasi, ditayangkan di channelnya masing-masing ya. Siap. Ya mungkin sahabat, kita akan kejar terus si Maya dan juga kita harus ada bukti yang konkret apakah si Maya itu bersekongkol dengan si Rudi atau bahkan menjalin hubungan di situ. Ya kita juga nggak tahu, tapi nggak mungkin kayaknya selingkuh sama si Rudi ya. Menurut Kang Ang gimana? Ya, dia cintanya sama dia. Ada kemungkinan sih, Gus. Ada kemungkinan ya, Mas Fajar ya? Ada kemungkinan, soalnya kata Gus tadi kalau wanita sudah cinta pada laki-laki, dia akan menghalalkan segala cara. Bisa kalau si Rudi memanfaatkan si Maya. Nah, seperti itu, Gus. Kamu saya tolong, asalkan kamu mau melayani saya. Benar. Kan cara setan itu, cara istidrat itu seperti itu. Benar. Sudah jadi seperti itu. Istri sama sudah dijamah oleh dukun-dukun bejat itu. Untuk hasratnya, memenuhi santet tersebut, syaratnya itu biasanya.
Tapi saya salut sama Pak Ridwan ini Gus. Meskipun sudah tahu istrinya seperti itu sekarang, beliau masih ingin mempertahankan karena melihat masa lalunya seperti apa. Beliau yang menemani Pak Ridwan dari nol. Salut saya Mbak. Hebat. Luar biasa. Iya. Gus, mohon maaf Gus, saya pengen tahu nih, kalau untuk rumah yang tadi disebutkan rumah baru untuk Bu Fira itu di mana ya? Siapa tahu Rudi dan Bu Maya ada di situ Gus. Kita boleh investigasi kan? Iya, nanti sampean koordinasi di belakang layar sama beliau untuk di Sherlock ya, nanti rumah pribadinya si Maya. Saya cuma satu-satunya itu di situ saja. Iya, cuma itu aja. Iya gitu, ya nanti koordinasi sama beliau. Untuk selanjutnya mungkin ditayangkan rencana masing-masing. Itu ya, Kang Fajar ya, siap ya? Siap. Baik sahabat, itu saja. Nanti selanjutnya akan ada lagi. Semoga bisa bermanfaat tayangan-tayangan ini menjadi pesan moral yang tinggi buat rumah tangga kita. Setelah menonton ini, ayo gimana rumah tangga kita tetap utuh. Memang perceraian tidak dilarang dalam agama, tapi Allah murka, aras bergoncang kalau ada perceraian. Makanya ketika ijab kabul dulu itu semua ditanggung dosa-dosa istri sama suami. Disitulah beban berat sebagai pemimpin, sebagai laki-laki. Nah, karena itu semoga bisa menjadi hikmah buat kita, ibroh buat kita. Setiap permasalahan rumah tangga, hancurnya rumah tanggamu, hancurnya rumah tangga kita, semoga ada titik jalan kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tetap, doa usilahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin, orang yang beriman. Dan jangan lupa berikhtiar, minta nasihat kepada para ulama, minta nasihat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, untuk memecahkan segala permasalahan hidup di dunia ini. Karena semua pasti ada solusi. Allah tidak akan menurunkan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan hamba tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat, baik itu saja. Kita akan coba melanjutkan misi kami untuk membantu Pak Ridwan. Kasihan beliau ya, sudah berhari-hari nggak selesai, nggak kelar-kelar ini. Semoga dah segera ada titik terang. Saya minta kepada Mbak Fira sama Mas Ridwan, jangan sampai ada dendam. Selagi ada dendam, Allah tidak akan pernah menunjukkan solusi dan titik terang jalan tersebut. Semoga Allah memberkahi kalian, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah buat rumah tangga Mas Ridwan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami
kami tercinta, Toriku Jannah, kebanggaan kita panggil kami Iomania.